silakan aja kalau Mas mau bercerai. Tapi jangan salahkan aku jika penyakit jantung Mama kumat lagi. Ucap Eliza mengancam. Khalid benar-benar tak berkutik. Ia melakukan semuanya hanya untuk ibunya karena tak ingin penyakitnya kambuh lagi. Ya Allah, sampai kapan aku harus seperti ini? Wanita ini sudah luar biasa zalim. Gumam Khalid dalam hati. Khalid meninggalkan kamar pribadinya bersama Eliza menuju ruang kerjanya. Mengunci pintu dan memadamkan lampu. Di sana, ia tampak tak tenang. Bolak-balik di atas kasur tipisnya. Khalid lalu mendengar sesuatu yang terjatuh seperti gemerincing. Tetapi juga bukan gemerincing dari gelang. Ia kembali menyalakan lampu ruang kerjanya dan mendapati sebuah benda yang terjatuh di ujung tempat tidurnya. Benda itu terbuat dari kayu berwarna kecoklatan. Jumlahnya hampir ke 100. Khalid teringat benda itu diberikan oleh Victoria. Coba aku salat malam. Rasanya benar-benar tak tenang. Tapi aku sepertinya juga belum salat Isya. Khalid masuk ke dalam kamar mandi di ruang kerjanya, mengingat-ingat urutan tata cara wudhu, lalu mencoba untuk melaksanakan salat Isya. Walaupun ada beberapa bacaan yang ia lupa. Setelahnya Khalid duduk bersimpu di atas sajadah. Bingung ingin mengatakan hal apa. Ia hanya berbicara dengan hatinya, tak terbiasa mengadu kepada Sang Pencipta. Akan tetapi, setelahnya hatinya benar-benar merasa tenang. Ya Allah, berikanlah perubahan yang benar-benar perubahan pada wanita itu. Lindungilah keluarga kami dari berbagai macam hati iri, dengki, dan licik. Serta doa-doa lainnya yang begitu panjang hingga tak sadar Khalid terlelap di atas sajadahnya sambil bertopang dagu. Eliza yang ditolak Khalid merasa tak bisa tidur dengan nyenyak. Ia turun ke lantai bawah, memeriksa kamar-kamar asisten rumah tangganya yang kosong. Dari pintu dapur Eliza bisa mendengar suara yang samar-samar seperti suara Atun, Hasanah, dan yang lain yang sedang belajar mengaji. Eliza terpekur di pintu dapur memandangi pavilion yang ditempati oleh Cinta dan Humaira yang tampak terang benderang. Aku tak pernah diberi perhatian. Mereka tak pernah belajar apapun dariku. Mereka tak pernah menanyakan sesuatu. Aku tak berilmu, pandai, dan aku merasa iri kepada Humaira. Haruskah aku belajar mengaji ke sana? Tapi, aku sudah benar-benar lelah. Iya, aku lupa. Harusnya aku ke kamar Mama saja mumpung gak ada orang-orang di sana. Eliza menutup pintu dapur kembali naik ke lantai 2. Di depan kamar ibu mertuanya Eliza tampak mendengar Victoria terbata-bata mengaji Iqra. Tok tok tok. Assalamualaikum. Mah, apa Mama sudah tidur? Waalaikumsalam. Masuk, Les. Belum. Mama lagi belajar ngaji sama Suster Suci. Boleh Eliza masuk? Mah. Boleh, sayang. Eliza masuk ke dalam kamar mertuanya, duduk di tepian ranjang, lalu merapikan kimononya yang terbuat dari sutra mahal. Victoria memandangi menantunya dan tersenyum. Kenapa Mama liatin Eliza seperti itu? Kalau di rumah gak apa-apakan, Mah, masih pakai pakaian seperti ini? Tanya Eliza belaga polos. Victoria mengangguk dan tersenyum. Iya, sayang, enggak apa-apa belajarnya sedikit demi sedikit saja. Jangan terburu-buru. Yang penting hati kamu mantap dan yakin dan kamu bisa selalu istiqomah. Eliza mengangguk dan tersenyum, memeluk tubuh ibu mertuanya. Ma, sebenarnya Eliza pengen tanyain sesuatu. Tanyain apa? Sayang, pakaian tadi sudah Mama lihat belum? Oh, pakaian muslim yang kamu beliin tadi. Ya. Iya. Ma, gimana bahannya? Modelnya? Semuanya menurut Mama gimana? Coba Suster Suci, tolong ambilin paper bag yang ada di sana itu. Suster Suci mengangguk, berjalan cepat menuju ke samping lemari dan mengambil sebuah paper bag. Dibantu Suster Suci, Victoria mengenakan pakaian muslim itu. Terlihat sangat cantik dan pas ukurannya. Kamu pinter banget, Eliza. Milihin warna dan ukurannya. Lihatlah, Mama cantik banget, kan? Tanya Victoria sambil tersenyum. Masya Allah, Mama kayak ibu-ibu hajah yang baru pulang haji. Cantik, berkilau,
dan memukau. Puji Eliza tak ada habisnya. Tentu saja ia memiliki niatan tersendiri. Kamu mau sampein apa plus? Sayang, sampein aja jangan malu-malu. Kayak sama siapa aja. Mama ini kan sudah seperti mama kamu sendiri. Tadi kamu mau bilang apa? Kata kamu kalau bilang di depan Khalid takutnya Khalid enggak izinin. Iya, Mah, Eliza pengen punya butik pakaian muslimah seperti ini. Soalnya kan Eliza lagi belajar nih untuk jadi lebih baik. Kira-kira mama mau nggak bantu kasihin modal? Sebenarnya Eliza membidik wanita-wanita yang posisinya seperti Eliza saat ini. Ingin belajar jadi baik? Ya harganya harusnya nggak mahal-mahal banget. Ya, model-modelnya mungkin mama bisa bantu desainkan. Pilihan bahannya dan konsepnya seperti apa? Gimana? Ma, Eliza pokoknya sedang semangat-semangatnya. Nih, Victoria tak langsung menjawab. Ia memandangi sepasang mata cantik milik menantunya. Terlihat di sana semangat Eliza yang berapi-api. Pikir Victoria, itu adalah semangat ke arah perubahan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya semangat Eliza hanya sebatas untuk mengumpulkan harta dan menguasai kekayaan Victoria semata. Ya sudah, jadi begini saja, sayang. Jika kamu memang serius, kamu buat coret-coret butik seperti apa yang kamu inginkan. Konsepnya seperti apa? Pangsa pasarnya yang gimana? Berapa modal awal yang ingin kamu butuhkan? Kamu survei tempat dan segala macamnya. Terus laporin ke mama. Serius nih? Mama sih keinginan aku tadi. Iya, sayang. Tapi kamu janji satu hal sama mama. Apa itu? Kamu jangan sakiti hati Khalid lagi. Mama nggak kepengen kamu bercerai dengan Khalid. Kasihan anak-anak. Tapi kamu juga nggak boleh semena-mena sama Khalid. Jangan mentang-mentang karena mama penyakitan seperti ini, kamu jadi bertindak semaunya. Eliza duduk bersimpu di atas lantai, mengatupkan kedua tangannya di depan dada, lalu mengucapkan sebuah janji. Setelah ini berjanji, enggak akan aneh-aneh lagi. Eliza melakukan hal itu kan karena memiliki alasan. Tapi memang nggak pantas untuk dibenarkan. Eliza akan buktiin ke Mama dan Mas Khalid kalau Eliza benar-benar bisa mengurus semuanya dengan baik. Ucapnya memohon, bahkan terisak. Entah dari mana Eliza bisa mengeluarkan air mata buaya itu. Khalid yang merasa tak tenang berjalan ke kamar ibunya. Sebenarnya pria bertubuh atletis itu ingin tidur di kamar ibunya. Tetapi terkejut ketika ia mendengarkan obrolan yang serius antara Eliza dan ibunya. Jadi kira-kira berapa ratus juta yang kamu perlukan? Biar mama transfer sekarang. Sayang. Gimana kalau mulai dari yang kecil-kecil dulu? 500 juta gimana? 500 juta. Boleh. Mama ada kok uangnya. Tunggu sebentar ya. Tolong ambilin ponsel mama di laci itu. Ucap Victoria. Terburu-buru Eliza merasakan hatinya berbunga-bunga karena mendengar kata 500 juta. Tetapi Khalid mendorong pintu dengan sangat keras menyebabkan suara yang sedikit memekakan telinga. Jangan Loh, Khalid, kenapa jangan? Tanya Victoria terkejut. Khalid merampas ponsel Victoria dan memasukkan ke dalam saku celana tidurnya. Enggak, jangan mau diperalat Eliza. Dia itu enggak benar-benar berubah. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan berburuk sangka. Istrimu sudah benar-benar berubah. Biarkan saja dia membangun sebuah butik pakaian muslimah. Mama yakin sekali dia sudah berubah. Benar kan, Eliza? Eliza yang terkejut dengan reaksi Khalid tampak cemberut. Tetapi ketika Victoria menoleh ke arahnya, Eliza pura-pura memasang wajah bersedih. Tuh kan, Eliza bilang apa Mas Khalid itu masih nggak percaya sama Eliza. Udah gini aja deh, Mas. Kasih kesempatan untuk aku berkarya satu kali ini. Aku akan buktikan kepada Mama dan Mas Khalid kalau aku bisa membesarkan butik ini. Bukannya disupport istrinya yang mau berubah ini. Tapi kamu mau berburuk sangka. Khalid, enggak baik seperti itu. Ucap Victoria menepuk-nepuk bahu Khalid dan menggosok punggungnya perlahan.
Khalid menjadi luluh, tak ingin bersitegang karena takut penyakit ibunya akan kambuh. Dengan perasaan yang berat hati, Khalid akhirnya mengizinkan Victoria untuk mentransfer senilai 500 juta ke rekening milik Eliza. Aku akan mengawasimu. Jangan macam-macam, ucap Khalid menunjuk wajah Eliza. Victoria menepuk tangan Khalid dan mengambil tangan Eliza, menggenggamkannya ke tangan besar milik putranya. Baik-baik dan rukun-rukun, umur mama ini udah nggak panjang lagi. Jangan ribut baikan, adem-adem aja kan hati mama tenang. Kalau hati mama tenang dan bahagia insya Allah mama akan panjang umur. Janji ya sama mama. Ketiga orang itu berpelukan. Suster Suci merasa terharu atas kedekatan Khalid dan Eliza. Khalid dan Eliza masuk ke dalam kamar tepat jam 11 malam. Seperti yang sudah Khalid janjikan kepada ibunya untuk menjaga hubungan baik. Mau tak mau Khalid harus tidur di sebelah Eliza. Tak ada niatan untuk menyentuh atau memadu kasih bersama wanita yang sudah dinikahinya belasan tahun itu. Khalid menghadap ke sisi kiri sementara Eliza menghadap ke sisi kanan. Berlawanan. Dingin. Namun, keduanya terlelap karena aktivitas yang cukup padat hari itu. Apalagi Eliza sudah melakukan sesuatu dengan pacar adiknya sendiri di kos-kosan. Sehingga ia amat lelah saking lelahnya Eliza mendapatkan sebuah mimpi yang terasa begitu aneh. Oh, Mas jangan. Aku ini sahabat istrimu. Ayo, Maira, jangan menutup dirimu. Aku tahu kamu merindukan sentuhan ini. Kamu itu cantik, seksi, dan menggairahkan. Tetapi, Mas. Arguh, Humaira, aku sudah nggak tahan. Tolonglah. Eliza tersentak kaget mengusap peluhnya. Lalu kembali mencoba untuk tidur ketika mendapati suaminya tidur dalam posisi semula. Aduh, mimpi apa itu? Aneh-aneh aja. Ucap Eliza kembali menarik selimutnya. Baru beberapa jam tertidur, Eliza kembali bermimpi. Di dalam mimpinya ia tengah mabuk. Pandangan matanya berbayang-bayang, berkunang-kunang. Tetapi terlihat di hadapannya Humaira yang memadu kasih dengan Khalid yang masih berstatus suaminya. Eliza berusaha untuk memisahkan keduanya yang tampak begitu erat dan lengket tak terpisahkan. Eliza menangis meraung, memecah bayang-bayang itu. Tetapi Khalid dan Humaira seolah tak terpisahkan sama sekali. Eliza menangis meraung, berteriak, mencaci maki menyebut Humaira sebagai perebut laki orang. Wanita yang tak tahu diri padahal sudah diselamatkan hidupnya. Eliza mencakar-cakar, menendang-nendang. Tetapi tiba-tiba saja di pipi kanan dan kirinya ia merasa ada sebuah tangan besar yang menepuk-nepuk pipinya. Les, bangun. Berisik banget sih tidurnya. Ganggu orang aja. Kamu kenapa? Sih? Ucap Khalid membantu Eliza yang sedikit kaku tubuhnya. Mengambil beberapa bantal dan meletakkannya di belakang punggung Eliza. Cenih, baca bismillah. Terus minum pelan-pelan. Eliza menuruti kata-kata Khalid mengucap basmalah dan meneguk air dingin itu perlahan. Coba atur napasmu pelan-pelan. Eliza menarik napas, lalu mengembuskannya perlahan. Ia menggenggam jari jemari Khalid, tetapi Khalid berusaha untuk melepaskannya. Aku takut banget, Mas. Makanya sholat dulu kalau mau tidur. Terus baca doa. Aku kan lagi halangan. Mas. Jadi nggak sholat. Masa gitu aja gak tahu? Halangan? Enggak ada pembalut di kamar. Halangan apaan? Kamu kan orangnya ceroboh. Biasanya pembalut belum dicuci ditaruh sembarangan. Mas. Udah mau selesai. Oh, gitu. Ya udah. Kalau udah mau selesai mandi wajib terus salat. Jangan ditunda-tunda. Kalau tiba-tiba kamu meninggal besok gimana coba? Ucap Khalid santai seolah tak mempedulikan lagi apakah istrinya itu akan berumur panjang atau tidak. Khalid bangun terlebih dahulu saat sayup-sayup terdengar suara seorang wanita bersama gadis kecil yang mengaji menjelang subuh. Pria itu membuka jendela balkon kamarnya. Lantunan ayat suci Al-Quran seolah terbawa angin subuh yang sejuk dan menenangkan. Humaira,
Rasanya kamu itu wanita hebat yang luar biasa. Bodohnya suami kamu itu membuang istri seperti berlian yang harusnya bisa dibanggakan. Ternyata pepatah mengenai wanita di tangan pria yang tepat akan menjadi seorang ratu itu benar adanya. Tapi, bagaimana dengan diriku sendiri? Tanya Khalid dalam hati. Khalid menuju musala di lantai bawah. Ia terkejut ketika melihat Axel dan Axel sudah bersiap di sana. Tumben anak-anak papa sudah bangun? Iya dong, Pak. Soalnya kan Axel sama Axel juga pengen belajar salat subuh. Kata Tante Mayla. Salat subuh itu banyak khasiatnya loh, Pak. Oh iya, beneran? Iya beneran. Papa dengar gak ada kalimat yang bunyinya seperti ini. Ucap Axel mengira-ngira. Salat subuh itu membuat kita merasakan mendapatkan separuh dunia dan isinya. Bener nggak ya, Dek? Tanya Axel pada gadis kecil berkerudung merah muda yang ada di sebelahnya. Axel menggeleng, lalu tampak memajukan bibirnya beberapa senti. Terlihat lucu dan menggemaskan. Khalid lalu memeluk keduanya. Mereka salat subuh berjamaah tanpa Eliza dan Victoria. Setelah salat subuh, terdengar Atun, Hasanah, Bu Asri, dan Sri yang membuka pintu dapur. Mereka bersiap untuk membuatkan sarapan pagi. Sementara Humaira menyusul beberapa menit kemudian. Tangannya yang putih dan bersih tampak lincah membuatkan sarapan pagi untuk Victoria. Khalid kembali naik ke atas untuk bersiap karena akan pergi ke kantor. Melihat Eliza yang termangu-mangu di tempat tidur, Khalid merasa keheranan. Ia merasa tak tega melihat wanita yang berstatus sebagai istrinya itu masih termangu-mangu. Kamu kenapa? Tanya Khalid sambil menyiapkan pakaian kerja karena selama belasan tahun tak pernah satu kali pun Eliza menyiapkannya. Jadi Khalid sudah terbiasa dengan itu semua. Aku mikirin mimpi semalam, Mas. Oh iya, Mas juga mau tanya. Memangnya kamu mimpi apa semalam? Kayaknya heboh banget sampai nendang-nendang. Sampai nangis-nangis dan marah-marah. Emang iya seperti itu, Mas? Mas jangan bohong. Beneran. Mas nggak bohong. Ucap Khalid, lalu masuk walking closet pribadinya dan memilih jam tangan, dasi, dan cincin yang ingin ia gunakan hari itu. Eliza menyusul berjalan ke walking closet, lalu duduk di sebuah sofa kecil berwarna putih. Semalam aku mimpi. Mimpi apa? Tanya Khalid tampak tak sabaran, lalu ikut duduk di sebelah Eliza. Eliza bergelayut manja. Khalid diam saja, tak membalas sentuhan-sentuhan itu. Hanya sekadar ingin mendengarkan mimpi apa yang Eliza dapatkan semalam sehingga ia terlihat seperti pemain debus profesional. Ya sudah kalau nggak mau cerita. Khalid berjalan menuju ke arah tempat tidur, menuangkan secangkir air di dalam gelas tinggi berwarna bening, lalu mulai meneguknya perlahan. Eliza menyusul dan duduk dengan wajah yang serius. Aku mimpi Mas Khalid bercinta sama Humaira. Ucap Eliza dengan suara yang bergetar. Mas, hati-hati. Dong, minumnya. Ucap Eliza sambil menggosok punggung Khalid pelan. Khalid tergelak. Kamu ada-ada aja. Loh, kok Mas malah ketawa sih? Ya iyalah ketawa. Kamu aneh-aneh aja. Mas nggak pernah aneh-aneh kan? Sama Humaira. Menurut kamu gimana? Tanya Khalid menatap mata Eliza tajam. Aku nggak tahu. Biasanya kucing dikasih ikan asin itu. Khalid menarik napas, wajahnya memerah, lalu bergegas menuju toilet megahnya sambil membanting pintu sangat keras. Bam! Mas, aku belum selesai bicara. Enak aja kamu samain Mas sama kayak kucing. Dengar ya Eliza, Mas bukan kucing dan Humaira bukan ikan asin. Mungkin mimpi itu hanya sebuah imajiner rasa yang menggebu dan tak tersalurkan. Ucap Khalid menohok. Mas, maksud kamu apa ngomong gitu? Lah, maksud kamu sendiri apa bilang Mas kucing dan Humaira ikan asin? Itu namanya kamu secara gak langsung menyebut dirimu dengan sebutan yang seperti itu. Kamu kucing betina dan cowok-cowok yang nempel-nempel sama kamu itu ikan asin yang sudah belatungan. Ucap Khalid sambil menyembulkan kepalanya dari balik pintu kamar mandi. Eliza tampak berpikir,
mematut wajahnya di depan cermin. Masa iya aku tidur sama ikan asin belatungan? Ngeri banget sih, ucapnya. Bersambung.